Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jai, kita hari ini bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat, Masya Allah. Ceria-ceria juga ya. Makanya bajunya warna-warni Pak Jai, betul. Terlihat dari warna bajunya juga dan sumringah-sumringah. Masya Allah, karena pengen belajar bersama kami Pak Jai, betul. Jadi hari ini kita mau ngapain Pak Jai? Nah, hari ini kita akan berbagi budaya positif. Oke, baik. Berarti sebelum kita memulai, mungkin kita bisa hadirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya Pak Jai ya. Karena berkat rahmat dan juga inayahnya kita semua dapat berkumpul di acara kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 kali ini. Ya, dan tak lupa Bu Hana, yang terhormat kepada Bapak Dian Agustianto selaku Kepala Sekolah SMPIP Al-Biruni, dan kepada Bapak Aris selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SDIT Al-Biruni dan segenap Dewan Guru IT Al-Biruni dan juga SMPIT Al-Biruni nih Pak Jai. Iya betul, jadi tepuk tangan buat kita semua. Jadi alhamdulillah hari ini nggak cuma dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah saja Pak Jai, tapi ditemani oleh teman-teman hebat lainnya, betul. Dewan Guru juga ya. Iya betul, dan tenaga kependidikan seperti itu. Oke, sebelum itu kita awali acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Baik Pak Jai. Acara ini lancar, tidak ada kendala apapun ya. Betul, baik. Mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Hana. Ya, baik. Susunan acaranya apa aja ya? Susunan acaranya satu ada pembukaan Pak Jai. Betul. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Kepala Sekolah SMPT Al-Biruni, yaitu Bapak Dian Agustianto. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Atma Jaya. Selanjutnya yaitu ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aris selaku perwakilan dari SDIT Al-Biruni. Lalu proses terakhir dan penutup. Betul. Baik, Pak Jai, setelah kita melaksanakan kegiatan pembukaan, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dian Agustianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha Allahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kegiatan hari ini. Selanjutnya apa Pak Jai? Nah, selanjutnya kita agar lebih nasionalis lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya dan akan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke. Alhamdulillah telah menginjak acara yang ketiga tadi Pak Jai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sudah semangat ya. Iya, betul. Berarti acara selanjutnya yaitu adalah sambutan. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah kita sudah datang ya. Betul, Pak Jai. Jadi kita berarti langsung aja nih sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Siti Hafsah MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan tentunya adalah kesehatan. Sehingga kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim pada acara diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan teman calon guru penggerak SDIT dan SMPT Al-Biruni. Luar biasa ya. Selamat, saya ucapkan selamat bisa sampai tahap ini, itu luar biasa. Dan diharapkan Bapak dan Ibu semuanya nanti ikut di sini lagi pembukaan angkatan 11. Karena di guru penggerak ini luar biasa ilmunya, walaupun kelihatan capek ya Bapak Ibu, capek banget ya. Tapi di situ adalah ilmu yang luar biasa gitu, dan itu tidak kita temukan di dalam bangku kuliah. Dan kita tidak menemukan di dalam workshop-workshop lain gitu, karena kita memang langsung kita diharapkan di dalam guru penggerak ini bagaimana sosok seorang guru itu yang menjadi guru yang luar biasa, dan itu momen yang luar biasa. Bahkan ini biayanya itu sangat besar sekali. Pemerintah mengeluarkan untuk program guru penggerak itu luar biasa gitu. Bahkan itu kalau diuangkan itu satu orang CGP itu bisa puluhan juta. Itu untuk biayanya. Gitu. Jadi ini adalah momen untuk itu memang seleksinya itu luar biasa berat. Luar biasanya capek. Dari seleksi saja sudah luar biasa gitu. Ada seleksi esai. Setelah itu baru ketika lulus berpas dan esai ada wawancara, mengajar mikro teaching, dilanjut nanti wawancara itu full 60 menit, dan itu bisa nanti kalau Bapak dan Ibu bisa lulus di esai ini, itu bisa belajar dari Bapak dan Ibu yang ada di depan ini untuk bisa lolos wawancara gitu. Karena memang di wawancara itu perlu adanya strategi yang kita butuhkan untuk bisa lulus. Nah, kalau sudah lulus bukan berhenti Bapak Ibu, masih ada diklat
pendidikan selama 6 sampai 8 bulan itu non-stop. Paling liburnya jika ada momen misalnya akhir tahun ini. Akhir tahun, awal tahun itu biasanya libur, dan juga puasa, Ramadan. Puasa aja masih belajar. Lebaran itu paling libur itu. Dan itu kalau kita niatkan benar-benar ingin belajar itu dapatnya luar biasa. Karena memang ketika lulus guru penggerak itu tidak ada dapat, kalau dari PPG kan ada tuh tunjangan, tapi kalau guru penggerak itu tidak ada tunjangan setelahnya. Tapi ilmunya itu yang diperoleh itu luar biasa gitu. Dan akan menambah semangat kita sebagai seorang guru, seorang pendidik dalam menghadapi anak-anak. Tuh, nah hari ini itu adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Pak Dian, Bu Hana, dan Pak Jai. Ini terkait di aksi nyata di modul 1.4 ya Bapak ya. Dan ini Bapak dan Ibu mohon nanti bisa dicermati dengan baik. Ini salah satu program yang mana nanti langsung berhubungan dengan anak. Ya, di budaya positif ini bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas kita itu. Jadi nanti waktu mungkin nggak banyak ya Pak ya, jadi dicermati dan dipahami dengan baik. Harapan saya dari rekan-rekan guru penggerak ini dapat memberikan teladan, dapat memberikan contoh bagi teman-teman yang lain, dan juga menjadi penyemangat yang lain. Di sini ruhnya semangat belajarnya itu patut ditiru, karena memang nggak kenal lelah, bukan tidak kenal lelah, bahkan ketika harus mengejar deadline tugas itu bisa sampai tengah malam gitu. Itu memang perjuangan untuk harus menyempatkan benar-benar waktu dan membuat part-part ya, agenda, role agenda mana nih yang harus saya selesaikan dulu. Karena kalau ditunda, kalau nanti nih buat Bapak dan Ibu yang ikut guru penggerak, sekali kita menunda, maka itu akan numpuk kerjaan. Sekali menunda, 1 minggu menunda, 2 minggu menunda, udah nggak kebayang bagaimana harus mengejarnya. Jadi ini pesan saya nih juga pada Bapak dan Ibu, jangan sekalipun untuk menunda kegiatan setiap partnya, karena kegiatan ini part ini tuh selalu berjalan terus, tiap waktu tuh berjalan terus. Hari ini adalah misalnya di Alur Merdeka ya, hari ini mulai diri, besok sudah eksplorasi konsep, besoknya lagi sudah ruang kolaborasi, besoknya udah langsung di demonstrasi konseptual sampai ke aksi nyata. Itu luar biasa. Tetapi kalau kita jalani benar-benar dijalani sesuai rule-nya, itu akan mudah dan nggak akan sampai lembur sampai tengah malam. Nah itu saja. Jadi hari ini semangat untuk mengikuti diseminasi ini dengan baik dan bisa diterapkan di kelas tempat itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Hafsah yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini Pak Jai. Dan juga memberikan spirit ya buat kita. Betul. Dan mengingat kembali perjuangan kita awal-awal mengikuti betul sekali. Betul, salah satunya adalah kami sudah melewati 3 tahapan Bapak Ibu guru semuanya, di mana kami telah membuat esai dengan minimal karakter tuh ada yang 1.500, ada yang 2.000, lalu jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Iya betul, dan tahapan yang kedua kami mulai simulasi mengajar. Simulasi mengajar pun itu hanya 10 menit dengan pembukaan sampai penutup. Itu harus 10 menit. Dan yang mengetes adalah orang-orang hebat dari seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi yang menentukan asesornya adalah dinas seperti itu. Lalu tahapan terakhir adalah tadi disampaikan juga oleh Bu Hafsah, simulasi wawancara Pak Jai. Di wawancara itu sendiri bocoran aja ya. Iya, bocoran. Iya, betul.
untuk wawancara sendiri jangan terlalu tinggi. Jadi yang telah kita lakukan saja. Betul, perubahan sekecil apapun itu perlu dihargai dan diapresiasi. Perubahan yang kita bawa sekecil apapun itu punya nilai lebih dari diri kita, betul. Termasuk anak-anak cuman ngantri cuci tangan doang nih Pak Jai, itu merupakan budaya positif yang terbentuk walaupun hanya kecil aja. Nah, itu bernilai untuk diri kita. Jadi, itu tadi adalah gambaran tahapan-tahapan Bapak Ibu guru kalau betul. Kita ini semangat lagi untuk mengikuti Betul. dan mendaftar untuk angkatan 11 nanti ya. Iya, tentunya terdapat nilai mandiri untuk mengembangkan diri Pak Jai supaya menjadi guru yang lebih baik lagi dan berpihak kepada murid, seperti itu. Baik, acara selanjutnya itu Pak Jai. Nah, sebelum kita ke materi, kita bikin asyik dulu nih. Oke, baik. Teman semuanya ya. Oke, boleh Pak Jai. Oke, ya. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai di diseminasi kali ini, yuk kita bersama-sama menggalakkan stop bullying di sekolah kita. Oke? Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyi bersama-sama, yuk. Sudah tahu lagu di sini, bukan apa? Ya, senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, itu kita pakai intronya itu untuk kita gunakan kata-kata ini. Oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di sini ya, kita bareng-bareng ya. Kita pakai musik, Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada langsung, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ering ecek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, stopin. Oke. Oke, sekali lagi ya, nonton musik bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Pakai gaya ya. Oke, di sini teman, di sana teman, gitu ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menghargai. Tidak saling ejek, tidak saling memukul, dengan teman. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong menolong sama teman. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Bu Hana, Pak Jai. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sudah ready. Hari ini kita akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Atma Jaya SPDSD, yaitu beliau dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana posisi kontrol guru untuk kita jadikan acuan nantinya, apa posisi yang tepat yang kita akan ambil ketika kita menjadi seorang guru. Tapi sebelum itu kita tepuk the best bersama-sama ya. Oke, kakak saya contohin dulu.
Tepuk the best, prok prok prok, I am the best, prok prok prok, you are the best, prok prok prok, we are the best, prok prok prok, I am the best, you are the best, we are the best, the best, the best, the best. Bisa? Bisa. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3, go. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best, the best, the best, the best. Yeay. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita saksikan berikut ini dari 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Atma Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sudah ready. Hari ini kita akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Atma Jaya SPD, yaitu beliau dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana posisi kontrol guru untuk kita jadikan acuan nantinya, apa posisi yang tepat yang kita akan ambil ketika kita menjadi seorang guru. Tapi sebelum itu kita tepuk the best bersama-sama ya. Oke, kakak saya contohin dulu. Tepuk the best, prok prok prok, I am the best, prok prok prok, you are the best, prok prok prok, we are the best, prok prok prok, I am the best, you are the best, we are the best, the best, the best, the best. Bisa? Bisa. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3, go. I am the best, you are the best, we are the best, I am the best, you are the best, we are the best, the best, the best, the best. Yeay. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita saksikan berikut ini dari 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Atma Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Hafsah selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Biruni dan kepada Bapak Dian Agusdianto selaku Kepala Sekolah SMPIT Al-Biruni yang telah hadir dalam acara dari pagi sampai sekarang ya. Masih semangat Bapak Ibu guru semuanya? Masih. Oke. Dan di sini saya akan mempresentasikan yaitu 5 posisi kontrol bagi guru. Nah, tapi sebelum itu kita harus lebih semangat lagi ya, karena tadi udah tepuk the best, sekarang masih tepuk aja, masih tepuk. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atma Jaya. Saya asli orang Pandeglang ya, Bapak Ibu guru semuanya. Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Semoga saya dan rekan saya lancar dan lulus bareng-bareng. Amin. Oke, Bapak Ibu guru. Nah, di sini sebelum ke materi ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk menjawab ya. Oke. Kita sekarang adalah seorang guru. Apa yang Bapak atau Ibu guru lakukan sesuai kasus berikut untuk mendisiplinkan siswa? Berikan alasannya ya, dan berikan alasannya. Oke, silahkan Pak. Oke, yang pertama, kenalkan sama Luna Maya. Apa nggak kenal? Oke. Luna Maya terlambat datang ke sekolah karena kesiangan. Nah, apa yang Bapak Ibu guru lakukan ya untuk menangani Luna Maya ini dan berikan alasannya?
Oke? Sudah mengerti? Paham ya? Oke, saya ke Siapa nih kira-kira? ke Bu Isma ya. Isma. Silahkan. Ya. Baik. Silahkan, Isma. Kasus pertama. Oke, baik. Luna Maya terlambat datang ke sekolah karena kesiangan. Kasusnya, saya sebagai guru tanya dulu kesiangannya kenapa, alasannya kenapa. Karena kita harus tahu dulu dari sudut pandang siswanya. Terus baru kalau misalkan konsekuensinya karena udah Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Kan suka ya, itu ada siswa seperti itu tidak ada di kelas. iya, baru dikasih konsekuensinya kan. Biasanya kalau terlambat itu udah nggak baca ikrar tuh, baru dia baca ikrar sendiri. Oke. Terima kasih Isma. Tepuk tangan. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Cipung bercanda saat pembelajaran. Nah, namanya anak-anak ya suka bercanda dong. Nah, ini berkaitan sekali dengan kelas bawah. Ya, silahkan untuk Bu Salma. Sebelumnya menertibkan kelas dulu, suasana kelasnya biar tertib lagi, fokus lagi, terus ya baru menegur anaknya ini, tanya kenapa bercanda gitu, terus ya baru kalau udah kondusif lagi baru mulai pelajaran lagi. Banyak ya, karena ini sesuai dengan kejadian Bapak Ibu di kelas. Nah, sekarang kakaknya nih, Rapatar menyontek saat ulangan harian. Oke. Kalau saya Oke, sekarang Bu Reni, silahkan. Apakah ada kasus seperti itu di kelas Bu Reni? Silahkan. Cek ya. Kalau ada yang menyontek saat ulangan harian, berarti konsekuensinya sebelumnya diberitahu terlebih dahulu saat sebelum ulangan. Kalau misalkan terjadi ada yang menyontek, ibu tidak segan-segan untuk mengambil kertas ulangannya dan tidak mengikuti kertas ulangan. Seperti itu. Atau misalkan yang kedua, saat kita tidak tahu gitu ya, ada yang menyontek saat ulangan harian, tapi ada temennya yang ngasih tahu, itu otomatis saya bisa kurangi nilainya. Oke. Terima kasih. Itu jawaban dari Bapak Ibu guru ya. Oke, soal terakhir. Pororo menumpahkan air dengan sengaja. Jadi ini dengan sengaja ya. Terus dia tanpa tanggung jawab tuh lari aja gitu. Biasanya di sini tuh kelas bawah juga. Oke, kepada Bu Iroh silahkan. Apa ya tindakannya? Yang pertama sih itu Pak, ditanya dulu alasannya. Kenapa kok tiba-tiba numpahin air dengan sengaja? Terus kalau misalkan kita udah tahu alasannya nih, kita kasih tahu ke sama anaknya kalau kalian berbuat ya kalian juga yang harus ngebersihin. Iya, bertanggung jawab begitu Pak, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini jawabannya bervariatif ya. Oke. Ya, tadi ada yang langsung untuk mengambil. Terus ada lagi yang untuk bertanggung jawab, menerapkan tanggung jawabnya ke anak-anak gitu ya. Oke, silahkan slide selanjutnya. Nah, kita belajar sedikit dulu ya dari 5 fungsi kontrol bagi guru. Nah, di sini Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Oke, di sini
perlu dikaji ulang kembali. Oke, selanjutnya silakan. Nah, di sini kesimpulan dari 5 fungsi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan 5 kontrol. Silakan untuk diputar. Nanti silakan dicermati ya video berikut ini. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah itu apakah sering terjadi di kelas Bapak Ibu? Ada enggak? Ada enggak? Dulu, sekarang udah enggak ya berarti ya? Iya. Nah, apakah sesuai untuk penanganannya kepada murid, apakah ada yang sama? Adakah seperti itu? Adakah? Ini kan hebat-hebat berarti. Apakah sudah kita lihat ya ada di posisi mana? Silakan. Nah, di kasus tadi itu termasuk kepada posisi penghukum, di mana hukuman verbal atau fisik. Tadi itu udah terlihat ya, dia langsung gurunya itu langsung galak gitu loh. Yang kedua, menghardik. Ada kan dari kata-kata tadi itu, dan menunjuk-nunjuk dan membentak. Oh, kamu nih kenapa nih telat dan tugasnya nggak dikerjakan gitu kan. Nah, selanjutnya ya, ini adalah posisi menghukum. Tadi berarti di sekolah ini sudah tidak ada ya, karena tidak ada yang melakukan hal yang tadi. Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Nah, dampak dari posisi hukuman tadi bagi siswa menjadi penendam. Apakah setuju dengan statement ini? Betul. Betul ya. Yang kedua, tidak menyukai mapel yang dimampu guru. Nah, itu ke saya juga ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan ada di posisi yang tadi yang pertama ya, penghukum, jadi siswanya itu menjadi penendam. Ih, males ada guru ini, males gitu kan. Terus dia akan tidak suka mapel yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dari posisi ini, apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Pasti ya, ya kan? Saya juga ya. Iya, di sekolah lain ya. Oke, silakan. Nah, di sini contoh ucapan posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas ya, gitu kan? Dengan nada dan telunjuknya main, gitu kan? Yang kedua, kamu selalu saja salah, gitu kan? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya tuh anak-anak yang susah untuk mengerjakan tugas dan tidak mau untuk mengerjakan tugas. Nah, inilah contoh ucapan posisi penghukum. Ya, Bapak Ibu, semoga di sini sudah tidak ada lagi ya. Oke, silahkan selanjutnya. Kira-kira posisi apa ya selanjutnya? Nah, kira-kira posisi apa ya? Ini kayaknya saya deh. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, kira-kira ini guru ada di posisi kontrol apa ya? Di sini beda ya dengan yang kasus yang pertama. Di sini tuh mengingatkan kepada orang tua, mengingatkan kepada salahnya itu apa gitu. Oke. Nah, ya, next Pak. Nah, di sini ternyata adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, ya kan? Tadi udah nadanya udah beda dengan yang kasus yang pertama, tapi kata-katanya itu menyalahkan murid.
Yang kedua, guru menyatakan bahwa kesalahan dari murid dan membuat guru menderita. Ya, jadi kayak seolah-olah tuh si anak itu tuh merasa bersalah kepada kita gitu. Jadi itulah posisi membuat rasa bersalah. Next. Ya, jadi ya Allah, gara-gara saya gitu guru ibu guru saya gitu kan. Nah, apa dampaknya kepada siswa atau murid? Dirinya merasa bersalah yang tadi itu. Ya Allah, saya gara-gara saya telat gitu. Ibu guru ini dimarahin sama orang tua saya gitu kan. Terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi udah tahu salah kan, jadinya udah gitu sama guru tersebut tuh, kamu ya gara-gara kamu gitu kan. Jadi dia menarik diri anaknya itu. Jadi introvert gitu. Nah. Oke, ucapan pembuat merasa bersalah contohnya ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini ada kata kecewa. Ibu si gurunya itu merasa kecewa dengan kamu. Jadi membuat anak itu, oh iya ya, gara-gara aku. Ya kan? Terus Bapak kali ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Jadi seolah-olah tuh si gurunya itu udah sering menasehati, tapi anak itu tetap aja tidak mengikuti gitu kan. Jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Jadi si anaknya, ya Allah, gitu. Terus, ya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi anaknya mikir, wah iya ya, orang tua aku kalau misalnya ketahuan ini nanti malu gitu. Jadi anak itu merasa bersalah. Iya, jadi membuat hatinya itu gagal gitu, dalam diri sendirinya itu gagal gitu. Iya. Oke, selanjutnya silahkan untuk video selanjutnya. Oke, tadi gua belajar 2 ya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Diam aja ya. Oke, dari kasus ini apakah ada yang bisa menebak posisi kontrol bagi seorang guru? Sepertinya tadi itu kayak ya ada kata kuncinya tadi tuh. Oke, sebagai teman. Apakah benar teman? Oke, sesuai apa tidak? Nah, benar sekali. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, di mana suara guru akan ramah, menganggap siswa itu teman gitu, sebaya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Terlihat ya dari tadi kasus yang ketiga ini. Terus murid akan merasa senang, aman, dan akrab bersama guru. Di sini saya lihat Bu Hana ya, hampir semua guru juga sudah menerapkan ini posisi teman. Iya, karena saya lihat juga tidak ada yang langsung kayak tadi, tidak ada yang langsung menghardik gitu kan, tapi ngobrol dulu, santai dulu bersama anaknya. Ya. Oke, dampaknya bagi siswa apa ya? Silakan. Nah, dampak kepada siswa, murid akan ketergantungan pada guru. Benar tidak? Jadi kalau misalkan udah sebagai teman tuh, nggak mau lah, pengen sama ibu ini aja gitu. Jadi berlindungnya itu kepada guru yang sudah dianggap sebagai teman. Benar? Benar. Oke. Selanjutnya, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena kayak tadi tuh ya, oh aku terlambat juga nggak kenapa-kenapa, karena ibu ini sebagai teman gitu, udah baik gitu. Oke, silakan. Nah, ucapan untuk posisi sebagai teman itu contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Gitu. Yang kedua, ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, ya kan?
Ini kayak kalimat-kalimat seperti ini tuh posisi sebagai teman. Iya, seperti itu ya. Ya, ayo bertiga bantu masalah ini. Gimana Pak? Jadi selalu diulang-ulang. Oke. Nagih gitu kan, karena mereka itu udah merasa nyaman. Dan kalau misalkan kepada guru lain, belum seakrab dan selengket kepada teman ya. Oke, silahkan lanjut. Selanjutnya posisi apa? Nah, ini pas nih guru olahraga. Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Oke, saya akan bertanya kepada guru olahraga. Siapa ya, Pak Peri? Oke, baik. Apakah pernah ada kasus seperti ini? Anak tidak menggunakan Sering. apa aja ya? Silakan diceritakan. Dan tindakannya Pak Peri itu seperti apa? Oke, sering terjadi kayak gini ya, bukan hanya di satu kelas saja, tapi di beberapa kelas. Mungkin untuk 1-2 kali tidak jadi masalah, ya. Kita masih tolerir hal itu. Tapi kalau misalkan udah beberapa kali, itu kita akan ambil sikap, ya, baik itu hukuman, pokoknya kita akan mengambil tindakan apapun itu gitu. Tapi sudah diberitahu ya? Iya sebelumnya. Kalau ya udah kan 1-2 kali masih ada itu toleransi, dan di 1-2 kali itu kita kasih pengertian juga ke anak. Iya gitu. Baru selanjutnya kalau masih seperti itu baru kita ambil tindakan. Gitu. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini itu posisi Pak Peri sebagai pemantau atau monitor, di mana tidak emosional, tidak bersenda gurau, bersuara datar, ya. Jadi tidak yang kamu tidak juga. Ya. Terus tercipta identitas diri yang positif. Selalu memantau siswa yang mendapatkan konsekuensi. Ya, yang tadi itu udah diberi tahu gitu bahwa si anak ini tuh beberapa kali melakukan kesalahan. Ya, tapi ya dengan kesepakatan bersama dan si anak pun sudah, oh iya ya, karena saya sudah melanggar peraturan itu, saya rela gitu. Nah, dampak kepada siswa bagaimana? Yang pertama, menghitung konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Contoh, tadi misalkan kalau tidak memakai seragam, silahkan lari keliling lapangan 3 kali. Nah, mereka tuh tidak mengerti konsekuensinya itu dan tidak memahami nilai kebajikan yang ditujunya. Nah, impactnya kepada siswa itu tadi. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi si anak itu masih tergantung kepada gurunya dan tergantung kepada orang tuanya. Karena tadi kasus tersebut ya. Oke, silakan. Nah, contoh ucapan posisi pemantau. Peraturannya apa, gitu kan? Kalau tadi tidak membawa seragam. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Ya kan, Pak Peri? Seperti itu. Next. Ya, ini terakhir berarti nih. Iya Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuan ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu. Terima kasih Bu.
Oke, kayaknya yang kasus terakhir ini ya posisi kontrol seorang guru itu ini yang paling apa ya ramah gitu kan ya. Ya. Nah, ternyata posisi yang terakhir itu adalah posisi guru sebagai manajer, di mana tidak emosional, netral, dan tidak terlalu ramah. Jadi biasa gitu ya. Yang kedua, tercipta identitas positif. Di mana tadi tuh menanyakan dulu alasannya kenapa. Ternyata alasan si anak itu berjualan. Nah, dimunculkanlah bagaimana cara kamu nanti biar tidak terlambat dan biar tidak melakukan salah lagi gitu kan. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran siswa. Itu tadi. Kamu tadi udah salah, tapi bagaimana nih caranya biar nanti kamu tidak terulang lagi kesalahannya. Yang terakhir, membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri ya. Dampaknya bagi siswa, nah, menjadi mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Terlihat ya tadi itu. Tapi kalau misalkan kasus-kasus sebelumnya itu gurunya itu langsung menghardik. Tidak ada pembelaan dari siswanya untuk menceritakan alasannya. Tapi kalau yang di posisi ini, si gurunya itu memberikan masukan gitu, biar si anaknya sendiri itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya, percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, contoh ucapan posisi manajer. Apa yang kita yakin? Ya, yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, itu tadi. Kalau yang posisi yang sebelumnya itu dia hanya sebatas konsekuensi. Tapi ini tuh kita duduk bareng, terus apa yang kita yakini gitu kan? Terus apa yang menjadi pelanggaran bagi si anak itu, dan selanjutnya itu apakah kamu meyakininya? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi proses tahapannya itu seperti itu ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu yang tadi. Kalau kasusnya yang ketiga itu dia mengolah si anak itu sendiri, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya, dan dengan pertanyaan-pertanyaan si guru tersebut. Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, yang tadi itu. Kalau misalkan kesiangan, tadi itu kan dia jualan sampai malam ya. Nah, bagaimana caranya nih biar nanti tidak terulang kembali? Oh, bikin jadwal gitu. Terus bikin mungkin alarmnya di itu lagi gitu kan. Terus minta bantuan kepada orang tuanya untuk membangunkan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kesimpulan dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yang tadi ya, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, next. Oke, sekarang dari tadi apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita menjawab pernyataan berikut ini? Ayo. Jadi selama ini kita juga sih Silakan. hanya sama Bu Windy, posisi Bu Windy itu apa? Oke, silakan Bu Windy. Jujur itu. Ayo Bu Windy, silakan. Tadi emang belum Bu Windy itu tidak ada di sini. Pasang. Yang kelima kontrol. Oh, di next sebelumnya dulu. Kebanyakan nih ketika mengajar atau ketika menghadapi penerapan apa posisi kontrol bagi si yang sering ya. Dan kasusnya seperti apa? Kayaknya nggak bisa cuma satu posisi kontrol dulu. Iya, karena kalau cuma satu kayaknya kurang
apa ya? Bisa 2 atau 3 gitu. Ya, yang mana tuh? Kira-kira yang saran ibu sebagai apa ibu? Mungkin tahapannya itu ya, mungkin tahapannya itu. Iya. Kayaknya hampir semua. Ya, tergantung situasi dan siapa anak yang dihadapi dan sudah berapa kali si anak itu melakukan kesalahannya, ya kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, benar sekali. Silakan Pak Peri. Oke. Silakan. Oke, menarik tadi pernyataan Bu Windy ya, bahwa kita itu bisa berada di 5 posisi itu sesuai dengan situasi dan mungkin karakter anak juga menentukannya. Ketika berhadapan dengan anak yang seperti ini, kita harus jadi ini misalkan, ya. Ketika anaknya karakter seperti ini kita harus jadi ini misalkan ya. Kalau melihat mendengar pernyataan Bu ini tadi. Nah, saya mau nanya sebenarnya Pak Jaini. Jadi kalau misalkan nih kita tahu lah ada beberapa anak di sekolah kita misalkan yang lumayan aktif ya. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi anak-anak yang aktif atau overaktif ya, itu kita bisa memposisikan diri kita itu di mana dan apa kira-kira alasannya? Dan kira-kira itu bisa efektif gak untuk anak itu gitu kira-kira? Oke, terima kasih Pak Peri. Nanti kita sharing ya, karena setiap guru itu punya karakter sendiri dalam menyelesaikan masalahnya ya. Oke, untuk yang pertanyaan dari Pak Peri itu ya kasusnya itu sama seperti yang saya alami karena ya jadinya di kelas khususnya kelas 6 itu semua Bapak Ibu guru tahu kan ada 5 anak yang super duper aktif. Nah, benar juga kata Bu Winnie tadi. Jadi saya itu menerapkan kalau misalkan untuk anak yang super aktif itu kita beda cara penanganannya dan cara kasusnya juga dilihat gitu. Kalau misalkan kasus-kasus yang ringan kita langsung duduk bareng. Tapi kalau misalkan kasusnya contoh seperti ini, dalam proses pembelajaran saya ada suatu kejadian berantem, ya kan? Apakah cocok kita sebagai teman dulu? Enggak kan? Hai, jangan berantem gitu. Nah, itu tidak ada efeknya gitu. Tapi saya sebagai yang pertama itu sebagai ini dulu. Jadi tegas dulu ya. Jadi bukan, ya mencoba dulu. Jadi kayak misalkan gini, kan berantem nih, terus kita nadanya dulu gitu. Naik dulu kan gitu. Baru nanti kalau sudah terpisah dan waktunya kita bedain lagi ya. Dari situ tuh baru kita ke ini. Kalau saya dari sini tuh sesuai dengan tahapan ini gitu. Baru sebagai teman. Tapi sebelum ke sini, kalau ke manajer itu, kalau misalkan mereka mengulanginya lagi, baru kita panggil ya, duduk bareng dan apa alasan manfaatnya kalian seperti itu. Nah, itu yang saya praktekkan di kelas 6. Jadi tidak selamanya satu hari itu kita nanganin jadi manajer terus, tidak. Itu tadi sesuai dengan kondisi dan siapa anak yang kita tanganin. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sharing? Oke, Ya. mungkin ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu terkait tadi kasusnya adalah jika bertemu murid yang overaktif ya Pak. Iya. Overaktif bagaimana cara kita bersikap kan betul. Iya, betul. Kayaknya Bu Reni nih sama nih siswa-siswinya itu karakternya hampir sama ya, beragam gitu. Silahkan. Kenapa nih? Jadi Bu Reni tadi dasarnya adalah bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol apa yang cocok untuk menerapkan murid yang overaktif? Kalau Pak Jai tadi menerapkan lebih dari satu posisi kontrol ya Pak Jai. Ya, bertahap. Betul. Bagaimana dengan Bu Reni? Kira-kira posisi kontrol apa yang tadi benar? Apa ya aku? Terus kalau untuk anak-anak yang emang udah
sering berulah gitu ya, bahasa ininya kasarnya gitu, atau anak-anak yang super aktif gitu, yang dia tidak sekali dua kali mungkin melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan gitu, kita lagi ya hal yang harus kita lakukan posisi kontrolnya tentu menghukum gitu ya, kalau menurut saya gitu, karena anak yang udah seperti terlalu sering itu dalam hal kayak kita di posisi kontrol guru sebagai teman itu kayaknya udah nggak bisa gitu kan. Seperti itu yang saya coba untuk lakukan seperti itu gitu. Tapi untuk yang lainnya kayak yang teman, pemantau, manajer itu sepertinya insya Allah saya udah coba untuk lakukan gitu ya. Kalau untuk yang ya, tapi untuk yang membuat berasa bersalah saya mau sharing juga dan mungkin bisa sama Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Membuat berasa bersalah itu saya kayaknya udah pernah juga gitu ya, kayak yang kamu merasa bersalah nggak sih gitu, coba bayangin orang tua kamu gitu kan, terus bla 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 yang lainnya gitu, tapi ternyata hal itu nggak terlalu berdampak gitu ya buat anak itu gitu ya, entah itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau bagaimana gitu. Dan itu sebenarnya kan kalau misalnya tadi kayak efeknya itu kan sebenarnya agak bagus juga ya, kalau menurut saya ada yang bagusnya adalah dia merasa bersalah dan dia ingin memperbaiki itu gitu. Tapi kita bukan mengambil rasa yang dia menarik diri gitu, tapi kita ingin mengambilnya itu di bagian dia merasa bersalah dan dia harus memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan gitu. Itu yang sebenarnya pengen dilakukan gitu. Cuman selama ini kayaknya kalau dalam membuat merasa bersalah itu kurang efektif gitu. Saya juga ingin bertanya gitu ya kepada Bapak Ibu guru yang mungkin pernah membuat merasa bersalah yang itu bisa efektif gitu kepada anak yang bisa dijadikan untuk posisi kontrol gurunya itu membuat merasa bersalah gitu. Terima kasih Pak Jai. Oke, terima kasih Bu Reni. Kompleks ya untuk permasalahannya, dan di sini tuh tadi Bu Reni mengatakan untuk posisi kontrol guru untuk yang membuat merasa bersalah itu hampir tidak efektif ya Bu Reni. Dan bagaimana caranya untuk biar posisi itu tuh bisa efektif gitu ke anak? Mungkin ada jawaban dari Pak Dian, silahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, kelima kontrol ini itu kelima-limanya kita harus pahami dan kita harus tahu kayak gitu. Jadi yang paling di atas adalah posisi manajer. Nah, suatu kejadian itu kita itu bisa, seorang guru itu bisa menempatkan di posisi mana kayak gitu. Melihat dari kata Pak Peri tadi, kejadiannya apa dulu nih begitu. Kalau berantem kita posisinya membuat bersalah, ya Allah nak, dia bukan kasihan orang tua, nggak bakal bisa. Betul nggak? Jadi nggak bakal bisa. Tadi kalau misalkan posisinya lagi berantem, itu mereka membuat kita posisinya membuat bersalah dulu, nggak bisa. Tapi pembuat merasa bersalah menjadi teman dan pemantau itu akan lebih efektif ketika kita sudah meredam apa yang kejadian apa yang sudah terjadi, gitu ya. Jadi posisinya itu apa yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu, gitu. Jadi kelima-limanya betul, kelima-limanya akan berhubungan, gitu. Tapi yang paling baik adalah ketika kita menjadi seorang posisi manajer. Dan posisi manajer ini perlu pengalaman dan sangat luar biasa efeknya. Ketika misalkan posisi manajer ini digaungkan. Tapi teman-teman semuanya, sekali lagi tergantung dari keadaan dan kondisi suatu kejadian. Kalau manajer bapak anaknya lagi masih marah-marah, tidak akan bisa masuk langkahnya. Nah, betul. Jadi kata Bu Rani betul. Kita sebagai guru nanti akan bisa belajar dengan sendirinya.
tapi dengan berdasarkan pengalaman dan prosesnya. Gitu ya Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Jai. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Oke, next ya. Kita sekarang tebak-tebakan ya. Oke. Oke. Kira posisi Ya. apakah pada pernyataan Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? saya kecewa? Oke, merasa bersalah ya. Saya kecewa, coba kita lihat. Belum, nanti. Belum. Satu enggak. Jadi kita kumpulin dulu ya. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Oke. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kelas bawah ya. Ayo. Siapakah Kayaknya lupa lagi. Siapa? Ayo. Apa? Pemantau, teman. Oke, beda-beda nih jawabannya ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kita hitung ya sama-sama jawabannya. 1, 2, 3. Kayaknya bisa. Oke. Oke ya. Next. sudah paham nih? Iya. Alhamdulillah. Sudah sampai. Ya, Ustadz emang. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih buat kawan untuk kita semua. Pulang. Yang mana? Pulang lagi. Oke, sebelum ditutup ya. Sebelum ditutup, kita itu dulu Bu. Tanya lagi, ada berapa posisi dalam guru? Oke. Ada berapa ibu? Oke, udah 5 ya. Kita sebutkan apa aja yang pertama? Oke, 3. Oke. Semoga dengan materi ini kita bisa untuk menerapkannya di kelas masing-masing ya. Posisi yang seharusnya. Ya, dan saling mengingatkan. Itu kuncinya, ya. Kayaknya perlu posisi ini deh. Iya. Apalagi sudah itu perparangan itu ya. Jadi harus saling mengingatkan gitu. Oke. Dan tidak terbatas hanya siswa yang kita ajar aja ya.